Tahukah kalian bahwa selama 5 tahun terakhir laporan gratifikasi di Indonesia mencapai 16.518 laporan? Data tersebut berdasarkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, berdasarkan indeks persepsi korupsi yang diambil dari Transparansi Internasional, korupsi di Indonesia berada di posisi 99 di dunia. Nah, padahal negara tetangga kita sendiri, Singapura, mencapai posisi 3 di dunia dalam hal korupsi. Kok bisa sih? Ada yang bilang sumber daya manusia, pemerintah, budaya, hingga hukum. Namun di sini aku akan bandingin kedua negara tersebut berdasarkan budaya dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi, supaya kita tahu kenapa posisi kita jauh di bawah negara tetangga tersebut. Pertama, apa sih budaya itu? Budaya itu simpelnya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Terus, kalau gratifikasi itu apa? Gratifikasi itu semua pemberian yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negeri. Gratifikasi dilarang jika pemberian tersebut bermaksud sesuatu atau untuk kerjasama dengan penerima. Terus, gimana sih budaya negara Indonesia dan Singapura yang berhubungan dengan gratifikasi? Di Indonesia sendiri, salah satu budaya yang berhubungan dengan gratifikasi yaitu budaya balas budi. Budaya tersebut dianggap wajar dan sering disalah digunakan sehingga menjadi gratifikasi. Budaya tersebut yaitu ketika di mana seseorang yang menerima bantuan merasa wajib untuk membalasnya, meskipun dalam wujud yang tidak sesuai dengan hukum. Sedangkan di Singapura, mereka tidak mengajarkan budaya seperti itu. Mereka malah memiliki budaya integritas yang tinggi sejak kecil, dan bahkan diajari di pendidikan dasar untuk berbagi manfaat dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, dari sini aja udah beda nih bagaimana budaya kedua negara tersebut berhubungan dengan gratifikasi atau korupsi. Terus, gimana sih upaya penegakan hukum dari kedua negara tersebut? Di Indonesia terdapat KPK, sedangkan di Singapura terdapat CPIB. Di Indonesia menggunakan dua cara, yaitu preventif dan represif. Preventif yaitu melalui sosialisasi dan penggunaan aplikasi edukasi dan laporan yaitu jaga oleh KPK. Sedangkan represif yaitu melalui KPK memproses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Sedangkan di Singapura yaitu menggunakan cara yang disebut Prevention of Corruption Act. Cara ini memberikan CPIB kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada setiap delik berdasarkan hukum tertulis, termasuk delik yang tidak termasuk delik korupsi atau masih sekedar potensi belaka. Hal tersebutlah yang membuat lembaga anti korupsi di Singapura berbeda dengan negara lain terutama Indonesia. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Singapura memang pantas mendapatkan peringkat yang tinggi karena mereka memiliki budaya dan upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan Indonesia yang masih berkembang masih melekat dengan budaya yang sudah ada sejak dahulu yang dianggap wajar dan upaya penegakan hukum yang tidak lebih efektif dan efisien dari negara Singapura. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan penjelasan tersebut? Apakah kalian punya saran dan kritik mengenai hal tersebut?